Halo, Assalamualaikum untuk Pak Dani dan teman-teman mahasiswa semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan presentasikan modul 5 mengenai teori cuplikan atau sampling. Nah, kami kelompok 4 itu terdiri dari 8 orang. Di sini ada Atika, Dedi Jubaidi, Dewi Mayangsari, Irfan Hasan, lalu ada saya, Mita Nindi Lolita, lalu ada Suci Puspitasari, lalu ada Tia Astuti, dan yang terakhir ada Umi Salama. Langsung saja, di sini saya akan mulai untuk mempresentasikan materi awal dari teori cuplikan atau sampling. Di sini ada tujuan pembelajarannya, yaitu untuk menjelaskan secara benar pengertian dan konsep-konsep cuplikan acak. Lalu ada menghitung momen dari rata-rata sampel, menerapkan teorema limit tendensi sentral, lalu ada menjelaskan sifat cuplikan acak data 01, lalu ada menghitung cuplikan populasi yang kecil, menjelaskan dilakukan penelitian cuplikan, dan yang terakhir ada menerapkan teori cuplikan ke dalam praktek secara benar. Nah, itu tadi adalah tujuan pembelajarannya ya. Lalu kita masuk ke beberapa istilah yang perlu kita ingat sebelum kita masuk ke kegiatan belajar 1. Di sini ada populasi, yaitu keseluruhan subjek penelitian atau keseluruhan subjek atau objek yang akan menjadi sasaran pengamatan. Lalu ada sampel, yaitu bagian dari populasi yang ingin diteliti dan dipandang sebagai pendugaan terhadap populasi. Lalu ada kerangka sampling, yaitu daftar dari unit-unit populasi yang akan diambil sebagai sampel. Lalu ada random, yaitu cara pengambilan sampel di mana setiap unit sampel mempunyai peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Lalu di sini ada sampling probability, yaitu cara pengambilan sampel yang dilakukan secara random. Dan yang terakhir ada sampling non-probability, yaitu cara pengambilan sampel yang setiap unit dalam populasi tidak memiliki peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Kita masuk ke kegiatan belajar 1. Di sini ada cuplikan acak dan sifat-sifatnya. Cuplikan acak atau sampel, ini pengertiannya ya, pengertian dari cuplikan acak atau sampel yaitu sebagian anggota populasi yang terpilih untuk diteliti. Sifat cuplikan hendaknya mewakili sifat-sifat populasi. Lalu ada pengertian dari cuplikan acak, yaitu hasil pengambilan sebagian anggota populasi tanpa diterapkan prinsip bahwa setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk diambil sebagai anggota cuplikan. Nah, itu tadi pengertian dari cuplikan dan cuplikan acak ya. Lalu kita masuk ke contohnya. Ini ada tabel mengenai tinggi sejuta orang, populasi, dan perhitungan mu dan tau kuadrat dalam inci. Nah, ini di dalam tabel, ini ada 5 kolom. Dari masing-masing setiap kolom ini ada keterangannya. Di kolom pertama ini ada tinggi X dalam inci. Ini ada datanya, dan yang tingginya 60, 63, 66, 72, 75, dan 78. Lalu di kolom kedua ini ada frekuensi, yaitu jumlah data. Jadi di sini ada jumlah data dari tinggi X60 itu 10.000. Lalu ada tinggi X63 inci, itu ada jumlah datanya 60.000 orang. Lalu ada yang tinggi X-nya 66 inci. Ini jumlah datanya ada 240.000 orang. Nah, ini ke bawah. Dari masing-masing setiap tinggi X dalam inci ini ada datanya. Nah, ini datanya semuanya ini dijumlahkan, maka akan ketemu nilai N atau banyaknya data sama dengan 1 juta. Lalu kita masuk ke kolom ketiga. Di sini ada frekuensi relatif atau peluang X. Nah, gimana cara mencarinya? Cara mencarinya adalah dengan membagi jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Jadi 10.000 dibagi 1 juta, maka hasilnya 0,01. Lalu di sini ada 60.000. Kita bagi 1 juta, maka hasilnya 0,06. Ada jumlah data 240.000, kita bagi 1 juta, maka hasilnya 0,24. Ke bawah caranya sama, tinggal kita bagikan saja jumlah datanya berapa
dibagi dengan banyaknya data, maka akan ketemu nilai frekuensi relatif atau peluang X-nya. Lalu semuanya kita jumlahkan, maka akan ketemu hasilnya dari frekuensi relatif atau peluang X, yaitu 1. Lalu kita masuk ke kolom keempat, itu mencari nilai X dan peluang X. Gimana cara mencarinya? Jadi kita masukkan rumusnya saja. Angka nilai dari X-nya ini berapa? 60. Kita kali dengan peluang X-nya 0,01. Jadi 60 dikali 0,01, maka hasilnya 0,60. Lalu kita cari untuk nilai X63. Kita kalikan dengan peluang X-nya. Ini ada 0,06, maka hasilnya 3,78. Lalu kita cari yang nilai X-nya 66, kita kalikan dengan peluang X-nya. Ini 0,24, maka hasilnya 15,8. 15,84 ya. Nih. Nah, ini ke bawah caranya sama. Tinggal dikalikan saja nilai X-nya berapa, dikalikan dengan peluang X-nya berapa. Nah, maka akan ketemu hasilnya. Lalu kita jumlahkan semuanya, maka akan ketemu nilai X dikali peluang X, ini sama dengan mu, yaitu 69. Jadi nilai mu-nya itu sama dengan 69. Lalu kita masuk kolom kelima, ini kolom terakhir. Di sini untuk mencari nilai X dikurangi mu dikuadratkan, kita kali dengan peluang X-nya. Nilai X 60 kita kurangi dengan mu 69, maka sama dengan min 9. Nah, min 9 ini kita kuadratkan, itu sama dengan 81. Lalu kita kalikan dengan peluang X dari nilai X 60. Ini di sini berapa? Peluang X 60 0,01. Jadi 81 dikali 0,01, maka hasilnya adalah 0,1. Lalu kita cari untuk nilai X 63. Nah, 63 ini kita kurangi dengan nilai mu-nya 69 sama dengan min 6. Lalu kita kuadratkan sama dengan 36. Lalu kita kali dengan peluang X dari nilai X 63. Di sini berapa peluang X-nya? 0,06. Jadi 36 dikali 0,06, maka hasilnya adalah 2,16. Nah, ini ke bawah caranya itu sama, tinggal kita masukkan angka-angkanya ke dalam rumus, maka akan ketemu hasilnya. Lalu kita jumlahkan totalnya, maka akan ketemu nilai tau kuadrat atau varians. Nah, varians sendiri adalah bentuk kuadrat dari standar deviasi. Jadi untuk mencari standar deviasinya atau nilai taunya, maka kita kuadratkan hasilnya ini. Ini nilai tau kuadrat atau variansnya kan 10,26. Nah, kita kuadratkan, maka hasilnya adalah 3,20. Itu untuk nilai taunya. Dan nilai variansnya atau tau kuadratnya itu 10,26. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai contoh dari cuplikan, sekaligus menutup presentasi bagian saya. Jika ada yang tidak jelas atau ingin ditanyakan, boleh. Dan untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Irfan Hasan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.